Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, Rinal Channel. Yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Terus tekan tombol like dan tombol notifikasi ya. Jadi nanti Anda akan mengetahui video-video saya yang terbaru. Oke, di subscribe dulu ya. Oke. Nah, saat video ini dibuat masih dalam suasana pandemi ya. Jadi belum bisa kemana-mana, masih stay at home. Jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan ya. Kalau keluar pakai masker agar kita semua bisa keluar dari musibah ini semua ya. Amin ya robbal alamin. Nah, ini apaan ya katanya? Ini kita lagi olahraga ya, olahraga tangan. Jadi mungkin ini sih saya ya, mungkin menurut saya nih kalau ini hand grip ini ya, ini ada ukurannya dari 5 kilo sampai 60. Jadi ini saya lagi ya setiap hari melancarkan ini tangan, kekuatan tangan agar memegang pisau itu antep ya. Jadi kita kuat gitu memegang pisau tuh tidak goyah gitu. Jadi ada kekuatan ya gitu, ada kekuatan untuk memegang pisau. Nah, pada kali ini kita ngobrol santai ya, kita ngobrol santai karena situasinya lagi belum bisa kemana-mana, belum bisa ngevlog di luar juga, masih banyak juga nanti video-video yang akan saya buat di luar gitu ya. Setelah nanti musibah COVID ini sudah stabil ya, sudah reda gitu. Nah ini saya ada sebuah pisau ya kiriman, ini Wenger ya, ini Wenger, tulisannya Wenger tapi tidak ada cap payungnya, hanya tulisan Wenger. Tapi di sini ada logonya, di sini ada Swiss made in Swiss. Nah, yang ini ada cap payung. Ya. Ini cap payung. Tulisan ininya ada di sini. Ini tulisan Wengernya ada di sini dan ini logo Swiss ya. Logo Swiss. Kalau yang ini tidak ada. Tidak ada logonya. Oh ya, tidak ada logonya, hanya tulisan Wenger. Nah, saya pengen tanya kepada para subscriber yang nonton ini, kira-kira mana yang asli, mana yang palsu? Ayo. Nah, mana? Silakan kalau misalkan ada yang tahu, silakan di kolom komentar ya. Jadi saya kasih tahu, bukan saya kasih tahu, mungkin seumpama saya salah bisa dikoreksi. Jadi kedua pisau ini adalah asli. Jadi menurut teman saya ya yang bawa ini dari luar ya. Di Indonesia memang sudah tidak ada katanya yang Wenger ya. Ini masih ada juga yang di Indonesia, teman agak jarang ya, sudah agak jarang ya, yang cap payung. Kedua-duanya gimana? Kedua-duanya ini enak buat motong ya, buat sembelih. Nah, ini nanti mudah-mudahan kalau tidak ada kendala, yang ini 16 cm. Sebenarnya ini buat bonding, tapi nanti akan saya pakai untuk menyembelih ya. Sama yang ini. Ini 24 ya. Ini juga pegangannya juga keset, enak. Dan ini sudah saya coba waktu di RPH. Waduh, enak banget gregesnya. Kes aja. Waduh. Ini masih jadi salah satu favorit ya, masih jadi salah satu favorit saya. Bukan berarti yang lainnya itu jelek, tidak. Sekali lagi saya tegaskan bahwa pisau-pisau yang dari brand-brand terkenal itu sudah pasti bisa tajam, asal Anda bisa mengasahnya. Kalau ada pisau-pisau pabrikan terus dia bilang tidak tajam, berarti ada kemungkinan nggak bisa ngasahnya, kurang tepat ngasahnya, karena mereka itu sudah ratusan tahun bermain di pisau. Nah, terus juga ada komentar-komentar, Bang, pisau itu kekuatannya sampai berapa sapi? Nah, saya jawab ya. Jadi terus terang saya belum pernah nyoba kekuatan ini dari pabrik. Dia nanya itu dari pabrik ya, dari pabrikan dia nanya, Bang, kalau dari pabrikan itu bisa langsung dipakai, terus kekuatannya berapa sapi? Saya jawab, saya belum pernah mencoba. Why? Because karena
ketika dari pabrik saya harus menghoning supaya matanya juga tajamnya, micro bevelnya tuh agak sedikit lancip, agak sedikit flat. Kalau misalkan Anda mau flatin ya silahkan. Ketika sudah di flat baru di sharpening ya. Sharpening. Nah, saya belum pernah nyoba. Karena apa? Karena ketika nanti saya coba satu kali, oke, misalkan oke, satu kali, dua kali oke, ketiga kali oke, keempat kali sudah mulai menurun. Karena gesekan antara kulit, nanti mungkin ada gesekan lagi, kena tulang sedikit, itu menjadi tumpul. Dan ketika dipakai pas lagi tumpul kepada hewan, itu yang sangat fatal. Gitu loh maksudnya. Jadi belum pernah ngetes. Misalkan Anda sudah pernah ngelihat di YouTube ada orang yang misalkan, langsung lagi. Ya silahkan. Tapi saya sendiri belum pernah nyoba. Tapi kalau misalkan Anda habis motong terus disharpening, jangankan cuman berapa sapi, ribuan sapi juga bisa, asalkan disharpen ya. Semua ya, tukang jagal di seluruh dunia ya, slaughter di seluruh dunia itu mengandalkan sharpening ataupun honing. Jadi dua itu tidak bisa dipisahkan ya. Kalau misalkan dulu saya masih pakai stropping kulit, itu buat golok bisa. Tapi misalkan di lapangan kalau ribet bawa stropping, pakai sharpening juga bisa. Golok bisa pakai sharpening bisa, tapi kalau golok yang sudah diasah dengan grade tinggi, terus Anda balik lagi ke sharpening yang kasar, matanya jadi kasar lagi, jadi greges. Kalau misalkan golok itu cuman stuck masih di 800, di grade 800 atau 1000, itu pakai sharpening enak. Tapi nggak semua sharpening juga cocok dengan segala pisau ya. Jadi kalau di koron bisa ke semua, karena harga nggak bisa bohong. Saya bukan promosi ya, tapi memang di koron itu dari FDIC, ada juga FDIC yang fine cut, itu nggak bisa bohong. Jadi dia bisa ke semua. Jadi apalagi, nah kalau misalkan kayak ini Suibo kalau dipakai di koron itu lama-lama habis cepet ininya nih. Matanya Anda giniin lama-lama habis. Kenapa? Karena dia lebih abrasif, lebih mengikis gitu loh. Tapi bukan berarti ini lembek, bukan. Ini kalau saya pakai, yang kemarin ini saya pakai, itu justru ketajamannya awet, digregesnya tuh awet. Jadi hati-hati kalau misalkan Anda pakai Suibo terus pakai di koron ya, tambah tajam tapi cepet habis. Kayak tukang soto ya, kayak tukang soto tuh sampai tipis banget itunya. Jadi kalau pakai di koron ya sebaiknya jangan terlalu banyak. Jadi set 2 kali atau 3 kali cukup. Tapi kalau pakai yang lain set 5 kali juga bisa. Tapi asal kena matanya ya, jangan kena badan. Kalau kena badan ya nggak kena matanya. Jadi kalau Anda terlalu begini, misalkan terlalu begini, nggak kena matanya kecuali udah flat. Kalau flat sejajar dengan badan nggak masalah, dengan body. Tapi kalau masih begitu sedikit, ya Anda harus biasanya 20 derajat. Kalau nggak 15 derajat ya. Jadi jangan terlalu naik juga, jangan terlalu begini juga, nanti matanya berbalik. Kalau nggak matanya cepat habis. Ya, cepat habis matanya. Nah, itu yang sudah saya jawab tadi, sampai berapa sapi kalau golok dari pabrikan tanpa diasah gitu ya. Saya belum pernah nyoba karena itu sangat fatal buat saya. Karena ketika nanti saya pas motong itu tidak tajam, itu akan fatal sekali gitu. Jadi saya tidak berani mencoba. Yang jelas itu tajam, awet, tapi tetap disharpen gitu. Oke? Nah, oke. Nah, ini tadi yang 2 ini masih jadi favorit saya ya, si oranye ini, karena menurut saya lebih greges gitu ya. Karena saya sekarang tidak ngetes lagi pakai kertas ya, tidak ngetes lagi pakai tisu atau pakai plastik gitu ya. Jadi saya cukup ke sini. Kalau di sini dia udah nyangkut ya, semuanya udah nyangkut, dicek dulu semua satu-satu ujungnya, dari ujung sampai ujung. Kalau sudah nyangkut boleh baru bisa motong. Yang jelas kalau ada yang menanyakan lagi, pisau pabrikan itu
tahannya sampai berapa sapi saya tidak bisa jawab. Yang jelas saya habis motong langsung saya serpen. Dan itu serpen itu untuk menjaga ketajaman sekaligus untuk mengasah. Jadi matanya tuh nanti lama-lama ramping. Kalau Anda derajatnya pas. Tapi kalau Anda derajatnya nggak pas, itu bisa jadi bulat. Paham ya? Jadi saking kekikisnya, Anda derajatnya nggak benar gitu ya, bolak-baliknya nggak benar, jadi dia jadi agak bulat. Tapi kalau Anda benar itu bisa jadi flat. Dengan misalkan yang dikoron atau yang sharpening yang standar gitu. Jadi bermacam-macam sharpening juga belum tentu cocok dengan pisaunya. Kalau dikoron ya FD, yang saya rasain dia tuh cocok sama semuanya gitu ya. Tapi bukan berarti cocok semua. Anda harus bisa ngerasain juga. Kalau misalkan wah mahal bang, ya semua juga bilang mahal. Asal nabung ya. Ya semua juga. Tukang jagal itu saya rasa ada juga yang istilahnya maaf ya, susah pengen beli sesuatu itu susah gitu. Ya habis gimana? Seadanya aja. Misalkan dia punya pisau apa gitu yang beli di pasar, ya silahkan. Atau golok yang beli di pasar, misalkan dia belum mampu, ya silahkan gitu. Kalau misalkan yang sudah nabung, yang sudah berkemampuan, terus dia mau coba untuk menjajal pisau-pisau ini, ya silahkan gitu ya. Tidak ada salahnya. Terus jangan komplain. Pisau pabrikan yang sudah ada nama, brand terbesar, brand besar, nggak mungkin nggak tajam. Jadi semua bisa tajam, tergantung cara Anda mengasah. Itu. Ya saya orang awam yang senantiasa belajar juga di rumah, mengulik juga. Ini perbedaannya antara FD gimana? Sebenarnya hampir sama semua. Saya jelaskan. Don Carlos, saya jelaskan nih. Menurut pengalaman saya, Don Carlos itu masih bisa karat. Kenapa? Karena dia tingkat karbonnya tinggi, tajamnya lebih bagus. Sama-sama cap garpu ya, cap garpu itu karatnya luar biasa. Tapi Don Carlos nggak begitu kayak cap garpu, tapi dia karat, dia tetap kayak kuning karat kalau tidak dirawat. Don Carlos ya. Tapi kalau yang lain, kalau misalkan Anda tidak merawat kayak FD, Victorinox dan ini Geyser semua, kuningnya itu bukan kayak kuning karat. Kalau misalkan udah lama banget, udah setahun Anda nggak ini, itu nggak bakal kenapa-napa. Kuningnya itu paling kuning kayak gimana ya? Kayak cap payung nih. Victorinox yang cap payung itu ada yang karat. Kalau Anda punya cap payung terus karat, itu berarti karbonnya masih tinggi. Dan Anda harus merawat itu pisau dengan baik dan benar agar tidak karat. Gitu ya. Tapi tidak semua cap payung juga karatnya seperti itu. Ada cap payung yang tertentu yang saya temuin dari berbagai model cap payung, berbagai macam kode cap payung Victorinox. Ada beberapa kode, saya juga lupa. Tapi nggak semua. Itu karat. Ya, gitu. Itu karat ya. Karat, kuning karat. Jadi nggak semua. Jadi kalau misalkan cap payung ada nggak bang? Ya cap payung mah udah susah lah. Nah kayak ini juga nih, cap payung kayak gini ini udah susah, apalagi ini yang Wenger gitu. Yang Wenger itu di sini mungkin nggak ada. Kalau yang ada, kalau misalkan Anda punya yang Wenger seperti ini, ya Anda simpen jadi buat koleksi gitu. Jangan lupa kalau ada yang tahu sejarah ini, ya sejarah ini ada yang tahu, silakan di kolom komentar. Jadi biar kita sama-sama belajar. Ya menurut teman saya yang Wenger aja nih. Yang tulisan Wenger ini lebih tua daripada yang cap payung. Jadi ini yang benar-benar Wenger ya. Tulisannya Wenger banget ya, Wenger banget. Kalau ini Wengernya kecil. Ya, Wengernya kecil tapi ada cap payungnya. Kalau ini nggak ada cap payung. Tapi di sini di gagang ini dua-duanya ada cap payung. Ya, di sini ada gambar payungnya di sini. Ya, nggak kelihatan di sini. Jadi benar-benar Wenger katanya nih, kan Wenger tulisan itu. Ini Wenger, benar-benar Wenger yang tadi gitu. Nah, oke, paling itu saja. Ya, saya mau lanjut lagi olahraga jari ya, tangan. Jadi biar kita tuh selalu fit. Kalau misalkan kita mau motong, ya istilahnya mau Idul Adha, kita persiapan, mudah-mudahan pandemi ini tidak sampai dengan Idul Adha gitu ya. Mudah-mudahan kita berdoa semua jaga kesehatan, stay at home ya, supaya pandemi ini cepat berlalu dan kita semua bisa merayakan juga Idul Fitri dan Idul Adha. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.